Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Firly Ibu Dr. Juliana Murniati dan Bapak FR Wisnu Wirawan dan juga Ibu Ana. Selamat pagi dan selamat datang kepada narasumber yang kami hormati, dan juga Bapak Kepala Sekolah Bapak Heru dan segenap keluarga besar SMA Fonswite 2, dan yang terakhir ini yang tercinta adalah orang tua murid siswa kelas 11 dan kelas 10 dan 11. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Ya, pada hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan, ya, menyerapi nanti, ya, seminar parenting, ya, membangun generasi cerdas dan kreatif, ya, melalui pendidikan berkarakter. Pendidikan Marsudiri ini memang pendidikan berkarakter. Ya, pendidikan tidak hanya ilmu saja yang kita acu, ya, tetapi skill dan attitude-nya, ya, karakternya ini nomor satu, ya. Jadi saya kira Bapak Ibu yang menyekolahkan anaknya di sini tentu sudah tahu, apalagi alumni kami, ya. Alumni kami ini Ibu Juliana Murniati, ya. Ini otomatis, ya, sudah membuktikan, ya, bahwa keluaran dari SMA Fonswite 2 atau Marsudiri ini yang ada di kompleks Tanjung Priok ini sudah menghasilkan doktor orang tua murid sebagai promosi, ya. Saya tidak menutup pintu untuk itu, ya. Jadi sekali lagi kita fokus pada acara kita hari ini, ya, seminar parenting. Ini secara khusus ini ditujukan kepada orang tua, ya. Orang tua. Zaman sekarang ini zaman digital, ya, banyak hal yang kita manfaatkan dengan benar, tetapi banyak hal juga kita teledor, ya. Orang tua membiarkan anak, ya, main HP dengan berbagai macam apa yang ada di dalam sana. Kalau tidak waspada, ya, nanti anak kita akan hanyut juga ke jalan yang tidak kita harapkan. Maka hari ini kami menghadirkan Ibu Doktor menyambut Dies Natalis SMA Fonswite 2 yang ke-53 ini. Bapak Heru, kepala sekolah dan staf dengan panitia secara keseluruhannya di SMA Fonswite 2 ini selalu menghadirkan sesuatu yang bermakna yang perlu kita sama-sama menyimak dan menyerap, kemudian kita bisa melakukannya di rumah, dimanapun saja anak kita masih dalam tangan pendidikan kita. Begitu, maka saya sangat bersyukur dan berterima kasih pada orang tua siswa yang hari ini bisa hadir. Itu merupakan salah satu keuntungan besar, ya, untuk Bapak Ibu bisa nanti mendengarkan, ya, langkah-langkah apa yang mau kita telusuri, ya, kita gunakan atau kita gunakan sebagai salah satu mindset pendidikan kita kepada anak-anak kita di rumah maupun yang ada di sekolah. Pendidikan itu nanti akan merebak di seluruh masyarakat, sehingga mereka tidak gampang hanyut, ya, di tengah-tengah masyarakat yang mungkin kita tidak membidik dengan baik. Masyarakat seperti apa yang anak-anak kita masuk dalam lingkup itu, ya. Orang tua juga perlu mengerti, ya, bahwa tidak semua anak-anak SMA Fonswite 2 ini semua bisa menuruti aturan yang ada di sekolah ini. Masih ada beberapa, maka orang tua perlu memperhatikan anak-anak kalau pulang sekolah, apakah dia sudah pulang ke rumah atau masih begadangan di beberapa tempat yang di sekeliling, lalu bertemu dengan teman-temannya yang dari luar,
tidak tahu juga mungkin di situ ada nyelusup preman-preman, kan kita nggak tahu. Ketua Yayasan Marsudi ini perwakilan Tanjung Priok, Dr. Anda Suster Maria Clarentin OSF MM yang sekaligus koordinator SMA Fonvite 2. Yang kami hormati para narasumber seminar parenting, Ibu Dr. Juliana Murniati. Ya, ini alumni kebanggaan tahun 1986. Kita tepuk tangan untuk ini. Dan narasumber yang kedua Bapak F.A. Wisnu Wirawan MSI. Kemudian yang kami hormati juga moderator seminar Ibu Ana Agustina yang merupakan alumni tahun 1985. Terima kasih. Juga yang kami hormati Bapak Komite Sekolah Bapak Amir Saleh, datang dan selamat berjumpa dalam suasana yang berbahagia ini. Puji syukur bahwa pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat dan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu, berawal dari diskusi kecil Dewan Pendidik dan para pemerhati pendidikan yang di dalamnya berperan para alumni sekolah kita yang tercintai, muncullah pemikiran untuk menyelenggarakan sebuah event sebagai upaya untuk memberikan pendampingan kepada para siswa-siswi yang notabene sangat membutuhkan pendampingan, pendekatan, dan penanganan yang sesuai. Sebelumnya kita bertepuk tangan dulu semua. Baik, dengan bertepuk tangan kita akan mengaktifkan saraf-saraf di tangan kita dan mengalirkan ke seluruh tubuh supaya tidak mengantuk, gitu kan? Baik. Kain tenun dari Nusa Tenggara dipakai untuk acara yang meriah. Seminar ini siap kita mulai bersama. Semoga penuh ilmu dan berkah. Dunia kerjanya sudah berubah pada waktu anak-anak kita berada di lapangan. Kalau zaman saya sekolah, saya kira sama dengan ibu bapak. Apa yang diajarkan itulah yang ada di lapangan. Karena itu sekolah, kampus tugasnya menyiapkan anak untuk hidup di masyarakat. Kalau hari ini lapangannya anak-anak kita masih sulit untuk kita bayangkan. Nah, yang tidak kalah pentingnya persoalan yang ada, anak mengalami kekerasan, entah fisik itu ya dipukul, ya dipukul di mana? Banyak kejadian di dalam rumah, dan itu akan turun. Apakah genetik? Bukan. Anak melihat mengalami dipukul, sesudah itu buat dia itu sesuatu yang boleh-boleh aja memukul orang, memukul anak. Jadi terjadi pada generasi selanjutnya, ya. Kemudian ada juga terkait dengan kekerasan psikis secara ini nih, verbal katanya, dengan kata-kata. Ini banyak terjadi di dalam rumah. Bego kamu, tolong, dan sebagainya. Itu tertanam ibu bapak di dalam kepalanya anak, yang membuat anak kemudian memandang dirinya sebagai orang yang betul-betul tolol, meskipun dia berjuang betul untuk menjadi berubah. Sekolah mengatakan kamu cerdas, lihat dong fisika itu, kamu tidak pernah di bawah 8. Tapi di sebelah papa mama di rumah selalu tolol, bego. Itu hati-hati. Ini adalah kekerasan yang bentuknya psikis, yang secara verbal, emosional, membuat anak sedemikian tertekan di rumah. Kasus bullying, jadi anak membuli orang anak lain tidak selalu secara tatap muka, tetapi lewat sosial media, dan sampai dengan ke kanan, jadi korban pornografi dan memiliki konten pornografi. Hari ini ibu bapak cukup buka HP sepanjang hari dan berbagai video bisa diakses. Ini tantangan besar ibu bapak. Lalu orang tua, nah ini paling penting ibu bapak.
Kalau ibu bapak tidak bisa menjadi role model, menjadi orang tua yang layak ditiru oleh anak, jangan harap telunjuknya berbunyi. Artinya telunjuknya begini. Kalau zaman saya, anak saya terhadap orang tua, kalau tangannya udah begini ya kita semua ciut kan. Nah, ini hanya bisa berfungsi kalau saya adalah orang tua yang layak dicontoh. Kalau tidak layak dicontoh, ini cuma anak ciut di depan, begitu kita balik muka udah nggak ada fungsinya. Jadi konsisten. Kalau tidak boleh HP, ibu bapak juga stop HP. Di meja makan tidak ada yang nonton bersama boleh, tapi menjadi tema diskusi. Itu kalau berlaku anak, berlaku untuk saya. Ya menderita dong, ini jam-jam di mana semua lagi online nih gitu. Kalau ibu bapak tidak mau menderita, siap-siaplah pada saatnya nanti menangis betul melihat masa depannya anak. Jadi mendidik anak itu memang penuh dengan air mata kok. Punya uang, tapi kan harus mengontrol diri untuk tidak memberi semua kepada anak. Itu menderita banget menjadi mama yang melihat anaknya pengen banget. Kan kita sering mengamati ya, anak kayaknya melihat itu, aduh kayaknya kalau makanan dia udah ngecek sekali, pengen mainan itu. Boleh nggak diberikan? Kalau setiap kali dibelikan, kapan dia belajar berjuang mendapatkan mainan itu? Mainan itu hanya satu bentuk, tapi pelan-pelan kita akan bicara pekerjaan, bicara posisi dan sebagainya ya. Jadi poin saya adalah orang tua dan anak itu satu misi, dan kemudian dengan sekolah juga satu misi. Bukan saya mendidik anak seolah-olah dia adalah subjek di luar diri saya, itu tidak bisa. Bagian terakhir bagian terakhir ibu bapak, bagaimana membuat anak itu lincah ya. Pertama, mengubah mindset, cara berpikir ya. Jadi kalau anak mencoba sesuatu, biarkanlah dia mencoba, dalam artinya eksperimen untuk hal yang menghasilkan sesuatu ya. Coba-coba, jangan dilarang dengan mengatakan tidak boleh, tidak bisa, udahlah kamu memang bukan orang yang di bidang itu. Itu perlu kita waspadai, karena mindset, cara berpikir itu membuat kreativitas tertutup. Anak tidak mau mengeksplor. Kalau tadi kita lihat, itu kan harus eksplorasi, coba-coba, itu harus dimungkinkan ya. Ini kembali ke tadi ya, Fuka tadi ya, bagaimana komunikasi harus dipentingkan, pola berpikir yang kreatif, yang sistematik, itu semua bisa dilatihkan. HP, saya tidak mengatakan anak tidak boleh menggunakan HP, termasuk menggunakan AI di sekolah, boleh nggak? Saya ya, bukan Pak Heru ya, mengatakan boleh. Justru anak harus dididik memilah mana yang hasilnya dia, dan dia tahu yang terbaik apa. Jadi kalau AI kan menuliskan paper dengan sangat bagus, lalu disandingkan paper saya yang tidak bagus. Nah, disitulah anak mengenali bagaimana dia harus meningkatkan dirinya. Itu harus dimungkinkan ya. Dan kelincahan ini impactnya, hasilnya itu sudah teruji di masyarakat. Jadi cara berpikir yang tidak fix, tetapi bahwa dunia ini bisa berubah, saya bisa berubah. Poin terakhir, ini cara berpikir yang tidak fix tetapi terbuka, yang akhirnya akan membuat otak menjadi lebih fleksibel mencari jalan. Cara ini juga membuat kita tidak pikun. Orang mengatakan kalau nyetir jangan di jalan yang sama terus menerus, tapi begini, coba cari cara lain, itu menghindari demensia. Anak mengajukan sesuatu, jangan cepat bilang tidak boleh, tetapi mengapa kamu mau barang tersebut. Saya ingat betul diskusi contoh terakhir ya Mbak Ana, diskusi anak saya waktu dia masuk, anak saya SMA di Singapura, dapat beasiswa sendiri, bukan mamanya. Waktu dia masuk universitas NUS, dia minta ganti HP. Saya bilang, loh kamu baru aja ganti HP tahun lalu. Enggak Ma, ini HP satu paket dengan data satu, kedua ada aplikasi yang hanya bisa dengan HP ini. Saya bilang, enggak, kamu konsumtif. 2 hari kemudian dia datang pada saya, Mas saya tidak konsumtif, tetapi itu kata mama. Saya
mempentingkan aspek fungsional. Tapi kan beda, mama bilang konsumtif, saya bilang fungsional. Karena mama yang mengeluarkan uang, ya saya nggak bisa apa-apa. Saya berhari-hari memikirkan jawabannya dan saya mengatakan, oke, mama saya kasih. Dan saya bilang, mama nggak mau dengar tahun depan ganti HP. Enggak, ma. 4 tahun dia lulus nggak pernah ganti HP-nya. Dan saya pada waktu itu mensyukuri, waktu debat dengan dia saya tidak kaku, tidak mengatakan mama paling benar. Andai itu terjadi, padahal itu kan membantu dia kuliah. Tetapi ibu bapak, siapa yang bisa memastikan pada waktu saya mengambil keputusan itu benar? Saya cuma mengandalkan, saya percaya pada dia, ya, saya percaya pada kamu, dan 4 tahun kemudian itu terjadi. Nah, mendidik dengan gaya begitu gampang nggak? Nggak gampang ibu bapak. Tiap kali di debat, tiap kali dipertanyakan, nggak bisa mama arahnya begini, saya diskusi itu. Dan itu untuk pendek melelahkan, tapi jangka panjang itu membawa manfaat kepada kita semua. Ibu bapak, saya berhenti sampai sini, kalau nggak saya nanti disemprit sama Bu Ana, dan nanti kita masih punya waktu untuk tanya jawab. Terima kasih untuk perhatian. Baik, terima kasih Ibu. Itu merupakan investasi jangka panjang. Saya sangat kalau tadi mungkin saya dengan kata-katanya amaze itu apa ya? Saya sangat bangga melihat sosok di sini ada Bu Murni dan Ibu Ana yang mereka adalah alumni dari Von Swiete. Itu yang saya sendiri langsung ini nih, pendidikan karakter yang seperti ini nih, yang mungkin tidak dimiliki di sekolah lain, dan ini ditanamkan di Von Swiete sehingga mereka para alumni ini walaupun sudah hebat kembali lagi ke rumah ini. Tepuk tangan untuk mereka. Itu yang mungkin kita tidak temukan. Biasanya kalau alumni sudah tadi sempat ngobrol sama Ibu Murni, alumni yang mungkin sudah sukses dan sebagainya, belum tentu mereka kembali lagi ya Ibu ya ke rumah, dalam arti bahwa mereka memberikan atau sharing ilmu, berbagi pengalaman kepada alma maternya, kepada rumahnya kembali. Nah itu tidak banyak yang seperti itu. Jadi saya mencoba untuk melihat bahwa oh ya, Von Swiete memang kuat ya pendidikan karakternya, dan memang tidak salah Bapak dan Ibu mengirimkan putra-putrinya ke sekolah ini untuk bahwa mereka memiliki pendidikan karakter yang sangat kuat. Itu. Nah, kembali lagi, video ini juga mengapresiasi para ayah. Ayah itu pelatih akal dan pelatih otak anak. Tepuk tangan buat ayah. Senang sekali bisa hadir di sini bersama para ayah juga. Tentunya ibu-ibu yang memang sebagai pengasuh anak juga ya. Jadi video ini mencoba menggambarkan kepada kita bahwa jangan sampai anak itu memiliki kemalasan berpikir. Jadi boleh lanjutkan. Jadi yang pertama, apa sih yang kita mau obrolin sama anak-anak untuk besok dia mempersiapkan dirinya di masa mendatang. Walaupun sekarang masih kelas 10 atau kelas 11, jangan lupa Bapak Ibu, kelas 11 sebentar lagi dia pasti akan menuju kepada kelas 12, di mana di kelas 12 sudah harus bisa menentukan dia akan menuju jalan yang mana untuk pendidikan tingginya. Nah, maka dari itu kita ajak ngobrol anak untuk pertama mengenali minat dan bakat. Jadi ibu bapak, kalau tadi dari awal kita mencoba untuk melihat ya bagaimana kita mencoba untuk dekat dengan anak, salah satunya adalah ayo ngobrol, kita letakkan semua alat komunikasi dan mari kita berdiskusi tatap muka. Kayak tadi yang disampaikan Ibu Budi bahwa oh ya, kalau ada sesuatu hal yang mungkin itu harus punya effort, harus punya usaha yang lebih, enam-enamnya maju gitu.
diskusi atau hubungan dengan tatap muka seperti ini, saya merasa bahwa ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang masih sangat amat efektif. Pertama, apa yang kita coba lihat? Oh, bakat anak bagaimana, minatnya kemana. Jadi dia mencoba untuk mengintrospeksi kepada dirinya. Latih dia untuk bisa introspeksi. Nanti pada akhirnya kita akan coba lihat, oh ternyata di dalam diskusi-diskusi sesimpel ini, sesederhana ini, ternyata kita sudah membangun energi-energi dan juga membangun karakter-karakter yang positif. Itu yang pertama. Dan juga saya yakin bahwa kalau dari SMA Foxwitnya ada tes minat bakat atau tes psikologi, ada. Mari kita manfaatkan, ajak anak untuk diskusi yuk. Kemarin hasilnya bagaimana? Itu. Jadi memang kalau untuk tes minat bakat atau tes psikologi adalah bantuan kita untuk melihat. Tetapi bukan berarti bahwa anak itu akan stop di dalam situ. Otomatis anak itu kan selalu berkembang. Jadi itu hanya sebagai salah satu bantuan kita untuk melihat, untuk ngobrol. Yang kedua, mari kita coba untuk memetakan potensi dia. Kelebihanmu apa? Jadi kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol. Apa sih yang menjadi potensi dia? Biasanya anak-anak itu akan kecenderungan dari beberapa mahasiswa kami adalah terkadang mereka itu lebih mudah menyampaikan sisi negatifnya daripada sisi positifnya dia. Terkadang anak-anak itu lebih gampang untuk menyampaikan saya kurang gini, tetapi untuk potensi atau kelebihannya terkadang mereka bingung berpikir berkali-kali lipat. Nah itu, mari kita ajak ngobrol anak-anak kita dengan kelebihanmu seperti apa, potensimu seperti apa, bagaimana di kelas, bagaimana dengan teman-temannya, apakah mungkin minatnya adalah seni atau olahraga atau sains atau apapun.